Sebelum saya mulai pembahasan kali ini, jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe, like, comment, and share ya. Pada kali ini saya akan membahas tentang e-bisnis. Saya berasal dari Fakultas Universitas Bunda Mulia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marbella Natalia Nyai Usmani. NIM 112000163. Kelas 1 Pendahuluan. Pada kali ini, pembisnis dalam ilmu ekonomi adalah suatu organisasi yang menjual suatu barang atau jasa yang untuk dijual kepada konsumen dan perusahaan akan mendapatkan suatu laba. E-bisnis juga dapat diartikan seperti penggunaan teknologi informasi serta juga komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga bisa dapat memperoleh keuntungan. E-bisnis mendukung beberapa bagian pada perusahaan seperti misalnya bagian produksi, finansial, marketing, dan lain-lain. E-bisnis memiliki karakteristik yang bertujuan sama dengan bisnis secara konvensional. Hanya saja e-bisnis memiliki cakupan yang berbeda. Bisnis mengandalkan pertemuan antar pembisnis seperti halnya rapat di tempat khusus atau sekadar untuk berkenalan dengan partner bisnis, sedangkan e-bisnis mengandalkan media internet sebagai sarana untuk memperoleh tujuannya. Selanjutnya saya akan membahas landasan teori pengenalan e-bisnis. E-bisnis adalah penggunaan teknologi elektronik yang digunakan pada suatu bisnis yang sedang berjalan. E-bisnis juga mengacu pada semua penggunaan kemajuan teknologi informasi TI untuk memperbaiki cara-cara pada proses berjalannya bisnis. E-bisnis sendiri memiliki bagian dari kombinasi 3 dalam kegiatannya, yaitu yang pertama, proses bisnis internal. Dengan adanya proses ini, pemilik yang melakukan bisnis tersebut dapat mengetahui proses kerja yang sedang berjalan. Selain itu, bisnis juga bisa ditangani dengan baik, cepat, dan tidak menghabiskan waktu yang sangat banyak. Yang kedua, hubungan pelanggan dan pemasok. Hubungan ini harus mencakup adanya perencanaan pada promo atau pemasaran dalam melakukan bisnis. Contohnya, pemasangan iklan, pemasaran, dan kotak pelanggan. Yang ketiga, e-commerce. E-commerce adalah sistem penjualan produk atau jasa dan pembayaran melalui sistem online atau internet. Contohnya seperti pemesanan, pengelolaan, menjual produk atau jasa, dan pembayaran melalui internet. Manfaat e-bisnis. E-bisnis memiliki beberapa manfaat antara lain. Yang pertama, pemasaran global yang dimaksudnya tidak terbatas pada pelanggan tertentu. Yang kedua, memperluas basis pelanggan yang dimaksud pembisnis atau individu pribadi penggunaan internet merupakan pelanggan potensial. Yang ketiga, bersaing secara efektif. Yang keempat, proses order, pembayaran, dan pengiriman secara otomatis. Yang kelima, dapat menghemat biaya. Yang keenam, dapat memperluas iklan yang dibuat untuk promosi produk yang dijual. Yang ketujuh, memperluas iklan yang dimaksud peluang mengembangkan brand secara global. Yang kedelapan, fokus pada upaya pemasaran yang dimaksud membangun profil perusahaan sebagai sarana pendekatan kepada pelanggan yang potensial. Yang kesembilan, mengintegrasikan kegiatan bisnis yang dimaksud bekerja sama dalam semua pekerjaan dengan menggunakan komputer dan telekomunikasi. Hambatan e-bisnis di Indonesia. Yang pertama, belum terbentuknya high trust society. Yang kedua, harga produk tidak dapat ditawar. Yang ketiga, sarana prasarana belum memadai. Yang keempat, masih sangat sedikit sumber daya manusia yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi teknologi informasi. Yang kelima, adanya tindak kejahatan kartu kredit. Yang keenam, belum ada hukum yang jelas. Yang ketujuh, kendala bahasa asing dan mata uang asing. Selanjutnya saya akan membahas bentuk-bentuk e-bisnis. Bentuk-bentuk e-bisnis yaitu yang pertama, consumer to consumer
yang disebut biasanya C2C adalah sistem komunikasi serta transaksi bisnis antar konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristik consumer to consumer atau C2C. Yang pertama, pada lingkup antara konsumen ke konsumen bersifat khusus, sebab transaksi yang dilakukannya hanya antar konsumen saja. Yang kedua, internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi seputar produk, harga, kualitas, serta pelayanannya. Yang ketiga, konsumen juga dapat membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Sehingga, jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar dengan luas dan cepat melalui komunitas tersebut. Bentuk yang kedua, business to customer yang biasanya disebut B2C, yaitu salah satu bentuk sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristik bisnis to customer yang disebut B2C. Yang pertama, informasi disebarkan yaitu secara umum. Pelayanan yang diberikan termasuk bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Yang kedua, pelayanan yang diberikan ialah berdasarkan permintaan. Jika konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat serta siap merespon permintaan konsumen tersebut. Yang ketiga, pendekatan yang dilakukan ialah silent serve, di mana konsumen berada di sisi silent dengan menggunakan web browser untuk dapat mengaksesnya, serta pelaku usaha berada pada sisi server. Yang ketiga, business to business yang biasanya disebut B2B, yakni sebuah sistem komunikasi antara bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin serta dalam kapasitas produk yang besar. Karakteristik bisnis to business. Yang pertama, pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis tersebut ialah karena atas dasarnya kebutuhan serta kepercayaan. Yang kedua, pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati serta servis sistem yang digunakan antar kedua pembisnis juga menggunakan standar yang sama. Yang ketiga, sarana yang digunakan ialah Electronic Data Interchange yang biasanya disebut AD. Model yang umum digunakan ialah peer-to-peer. Dengan model ini, antar pelaku bisnis menjadi lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimiliki. Yang bentuk yang keempat, customer to business, yang biasanya disebut C2B, merupakan salah satu bentuk perdagangan antar konsumen dengan pelaku bisnis atau perusahaan. Bentuk yang kelima yaitu intra-business e-business adalah suatu perdagangan dalam lingkup internet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi. Aplikasi e-business, internal business system, yaitu terdapat yang pertama, Customer Relationship Management, yang kedua, Enterprise Resource Planning, yang ketiga, Document Management System, yang keempat, Human Resource Management, Enterprise Communication and Collaboration. Yang pertama, Voice over Internet Protocol, yang kedua, Contact Management System, yang ketiga, email, yang keempat, voicemail. Electronic commerce. Yang pertama, internet shop. Yang kedua, online marketing. Kelebihan e-business. Yang pertama, revenue stream, aliran pendapatan. Baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market ekspor, pangsang pasar, menurunkan biaya operasional operating cost, melebarkan jangkauan global reach, meningkatkan customer loyalty, memperpendek waktu produksi, meningkatkan valuation mata rantai pendapatan. Keuntungan e-bisnis. Yang pertama, memperluas pasar dengan menggunakan e-bisnis, perusahaan atau juga pembisnis akan dapat memperluas pasar sehingga bisa memasuki pasar tradisional nasional atau bahkan internasional. Sehingga pembisnis itu dapat menjangkau banyak pelanggan itu dimanapun ia berada.
Yang kedua, menekan biaya telekomunikasi serta juga waktu transaksi dan juga penerimaan produk. Yang ketiga, konsumen ini dapat melihat barang, spesifikasi, serta informasi lainnya dengan melalui internet sehingga tidak perlu repot-repot untuk harus mendatangi penjual. Yang keempat, meningkatkan citra yang baik di mata para konsumen. Tentunya hal tersebut apabila dengan pelayanan yang baik juga. Sebab dengan media internet informasi itu bisa biasa dapat dengan cepat tersebar. Dan masih banyak lagi keuntungan yang lainnya. Alat dan media e-bisnis. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, komputer. Yang ketiga, internet. Yang keempat, kegiatan sasaran. Yang kelima, kegiatan bisnis. Yang keenam, proses bisnis utama. Yang ketujuh, pembelian, penjualan, pelayanan, serta transaksi. Kesimpulan dari semuanya yaitu berdasarkan dari uraian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, e-bisnis merupakan interaksi internal organisasi dengan para pemasok, pelanggan, investor, kreditor, pemerintah, dan media massa dan juga termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mendesain kembali proses internet. Yang kedua, internet sangat berperan penting dalam proses e-bisnis di mana internet memberikan dukungan yang mutakhir pada usaha untuk melakukan perekayasaan ulang proses bisnis. Elektrobisnis e-bisnis adalah penggunaan teknologi elektronik terutama dalam bentuk teknologi informasi untuk melakukan segala proses bisnis, termasuk di dalamnya adalah jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi, membangkitkan permintaan melalui kegiatan marketing, melayani pelanggan, berkolaborasi dengan rekan bisnis, dan kegiatan transaksi bisnis secara online. Daftar pustaka. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang saya ucapin dengan salah. Mohon dimaafkan dan terima kasih.